wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariana, Universitas Negeri Makassar dari kelas 28B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi UTS pengembangan kurikulum yang berjudulkan Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, hal yang pertama saya ingin jelaskan yaitu dasar pemikiran penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Nah, kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan iptek. Perkembangan iptek ini di abad 21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma menyebabkan standar pendidikan tinggi atau SNDT juga mengikuti perubahan tersebut. Adapun landasan yang kedua yaitu landasan penyusunan kurikulum. Nah, pada penyusunan kurikulum ini hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis maupun secara yuridis. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu mahasiswa mendaftar magang. Yang kedua, mahasiswa mengikuti seleksi administratif. Selanjutnya, mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh industri PTN. Selanjutnya, mahasiswa magang atau kuliah di PTN lain atau prodi lain. Selanjutnya, proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari PT penerima atau prodi. Yang keenam itu mahasiswa mendapatkan nilai dari PT atau prodi lain. Yang ketujuh, mahasiswa mendapatkan nilai dari PT lain atau industri dan dapat sertifikat magang. Yang kedelapan itu nilai diinput dalam KHS. Yang terakhir adalah PT asal melaporkan ke PDT Dikti. Yang selanjutnya itu kegiatan pembelajaran di luar kampus. Yang pertama yaitu magang atau praktikum industri. Yang kedua, proyek di desa. Yang ketiga, pertukaran pelajar. Yang keempat, penelitian atau riset. Yang kelima, kewirausahaan. Yang keenam, studi atau proyek independen. Yang ketujuh, proyek kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu mengajar di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang pertama itu persyaratan umumnya, meliputi mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua itu mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDD Dikti. Selanjutnya itu pelaksanaan. Yang pertama itu peran pihak-pihak terkait ya. Terdiri dari yang pertama perguruan tinggi yang perguruan tinggi meliputi Permendik nomor 3 tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang kedua itu fakultas, ketiga program studi, keempat mahasiswa, kelima mitra. Dan selanjutnya itu bentuk kegiatan pembelajaran meliputi pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan yang terakhir membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan itu tentang penjaminan mutu yang meliputi penyusunan kebijakan dan manual mutu, meliputi perguruan tinggi yang menyusun dan manual mutu untuk program kampus merdeka. Yang kedua adalah menyusun kebijakan dan manual mutu program kampus merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu. Selanjutnya itu yang kedua itu menetapkan mutu, meliputi mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana prasarana, mutu pelaksanaan, mutu pelapor dan presentasi hasil, dan mutu penilaian. Yang terakhir yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi. Untuk menjamin mutu program tersebut, maka pelaksanaan monitoring ini dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi UTS, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.